Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian BUMN membuat sentra vaksinasi di Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai langkah mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Dan saat ini vaksinasi khusus untuk warga DKI Jakarta. Kementerian BUMN membuka sentra vaksinasi hingga 4 bulan ke depan. Vaksinasi untuk kelompok pelayan publik dan warga lanjut usia yang terdata di DKI Jakarta. Kuota vaksinasi hanya untuk 5.000 orang per harinya untuk mencegah kerumunan selama vaksinasi berlangsung. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Di baris pertama ada yang pendamping. Tolong yang pendamping di baris pertama ada. Untuk pendamping. Ya, untuk mengetahui suasana terkini di Gelora Bung Karno, kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap serta Hengki Haryanto. Iya, Widya, nah ini seperti apa prosedurnya bagi warga DKI Jakarta yang ingin melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi GBK saat ini? Ya, Erlando dan juga pemirsa, Kementerian BUMN menggelar program sentra vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan, Jakarta yang menargetkan 5.000 pendaftar akan divaksin setiap harinya. Dan memang program yang digelar sejak Senin 8 Maret lalu hingga nanti 10 Mei mendatang pada penyuntikan yang pertama ini sudah dimulai sejak tadi pagi pada pukul 6:45 dan berjalan cukup lancar. Dan untuk antrian yang sempat mengular sejak pagi tadi hingga siang hari ini dan cukup baik dikondisikan oleh pihak dari Kementerian BUMN, dan untuk menghindari terjadinya kerumunan dan juga kepadatan kendaraan yang melintas di sekitar Istora Senayan Jakarta ini, dari pihak Kementerian BUMN juga sudah menyiapkan lahan parkir yang berada di tepat di depan Istora Senayan Jakarta untuk tempat menunggu. Dan dari pihak Koordinator Program Manajemen Office Komunikasi Publik Arya Sinulinga juga sudah menegaskan bahwasanya program vaksinasi pada hari ini selain untuk melayani pelayan publik atau frontliner dari BUMN beserta pegawai anak perusahaan di bawah Kementerian BUMN, juga melayani lansia di atas 59 tahun yang tentunya diprioritaskan untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Dan untuk diketahui Rolando dan juga pemirsa, untuk program dari vaksinasi pada hari ini jalurnya cukup dibuat berbeda. Jadi ada 2 jalur, satu jalur untuk pegawai dari BUMN dan satu jalur lagi untuk lansia. Dan juga fasilitas dan dapat terlihat bahwasanya jalur untuk pegawai BUMN ini memang mengantri cukup panjang, namun perbedaannya dari antrian peserta vaksin lansia ini selain disediakan kursi roda, juga untuk peserta lansia ini tidak perlu mengantri terlalu lama. Jadi memang dari fasilitasnya mereka akan langsung diantar ke ruang tunggu proses vaksinasi yang ada di dalam. Jadi untuk lansia ini tidak perlu mengantri terlalu lama dan terlalu panjang. Dan memang sejak tadi pagi untuk baik itu pegawai BUMN dan juga peserta lansia ini cukup ramai, apalagi saat ini adalah di akhir pekan. Dan tentunya syarat dari melakukan vaksinasi ini tetap harus melalui screening kesehatan terlebih dahulu, tidak hanya pegawai BUMN saja namun juga untuk lansia. Bahkan tadi Arya Sinulinga juga menyatakan bahwasanya untuk 5 hari ini ada sekitar 200 peserta yang bahkan gagal untuk divaksinasi karena memang kendala-kendala seperti kesehatan yang dimiliki oleh peserta vaksin. Rolando. Baik Widya, jadi kan ini sentra vaksinasi akan dibuka hingga 4 bulan ke depan gitu ya, dan juga melayani vaksinasi terhadap dari pelayan publik hingga lansia. Nah, berikutnya ada kelompok mana lagi yang akan divaksinasi rencananya, Widya, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Erlando dan juga pemirsa, memang untuk vaksinasi sendiri ini menjadi program dari pemerintah untuk percepatan vaksinasi nasional demi mencapai target
penyuntikan 1 juta vaksin per bulannya. Jadi setelah dari BUMN ini nantinya akan ada frontliner atau pelayan-pelayan publik dari kementerian yang lainnya. Dan memang untuk fasilitas vaksinasi pada hari ini selain memang akan digelar hingga 10 Mei mendatang untuk penyuntikan yang pertamanya, dan nantinya untuk penyuntikan yang kedua ini akan berjalan beriringan dengan proses penyuntikan yang pertama dan hingga nantinya program ini ditutup pada Juni 2021 mendatang. Jadi untuk peserta yang sudah divaksin pada vaksinasi yang pertama ini nantinya akan diinformasikan melalui SMS untuk mengikuti vaksinasi tahap kedua setelah 14 hari kemudian. Dan juga tadi juga Arya Sinulinga yang sempat langsung mengkoordinir dari jalannya proses vaksinasi ini, memang nantinya beberapa dari selain yang ada di GBK ini juga nantinya akan dibuka satu tempat lagi untuk proses vaksinasi yang kedua dan tetap di lingkungan dari GBK. Dan ini adalah tanggapan dari staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi Arya Sinulinga yang juga menjadi koordinator pada proses vaksinasi pada hari ini. Kayak kemarin kita ada sekitar gagal itu sekitar 100-200-an ada gagal. Karena tensi mungkin. Tapi kalau misalnya tensi, itu kami kasih kesempatan dia datang lagi. Tapi kalau ada penyakit lain misalnya enggak, itu kami tolak. Oh beda, ada. Jadi kita di dalam tuh ada yang bilik-bilik. Jadi mereka yang perempuan khususnya pakai bilik-bilik. Yang pakai hijab kan buka-buka, nggak nyaman kan. Itu ada. Kemudian kita juga siapkan semua untuk mereka, ruang ICU-nya ada, semua. Ya, Rolando dan juga pemirsa, setelah dari pihak Kementerian BUMN sendiri merencanakan setelah dari DKI Jakarta ini satu kota yang akan menjadi target dari program vaksinasi ini adalah Kota Semarang, dan tentunya pihak BUMN sendiri ini berharap bahwasanya akan terus melakukan percepatan dari program vaksinasi nasional yang akan mencapai targetnya adalah 1 juta vaksin per bulan. Rolando. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap dan Hengki Haryanto langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.